Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga apa yang aku sampaikan di dalam video ini bisa memberikan kebermanfaatan buat teman-teman. Sesuai dengan judul, di sini aku mau review produk benchmark mesin cuci portable di Indonesia, yaitu Mito WM1 setelah 1 tahun pemakaian. Aku beli mesin cuci ini waktu tahun 2023, tepatnya bulan Maret, dan sekarang kan udah bulan Juni 2024 ya. Jadi setelah 1 tahun pemakaian ini, apakah mesin cucinya masih cukup baik atau ada yang rusak-rusak gitu ya. Nah, di video ini aku akan sharing ke teman-teman tentang apa aja yang aku dapetin ketika pembelian mesin cuci ini, kemudian spesifikasi dari Mito WM1, dan bahkan aku mau demo penggunaan mesin cucinya. Aku juga akan sharing ke teman-teman kekurangan dan kelebihan setelah menggunakan mesin cuci ini selama 1 tahun. Nah, harapannya teman-teman bisa kebayang nih, apakah produk ini cocok untuk teman-teman atau teman-teman perlu memilih produk yang lainnya. Nah, di sebelah kanan dan kiri aku ini udah ada kardus dari Mito WM1 waktu aku beli mesin cuci ini ya. Terus di sini, ini mesin cucinya. Tuh, kecil banget kan? Kayak tabung gitu dia. Bentuknya tabung. Nanti aku review keseluruhan ya. Nah, di sini waktu awal aku beli produk ini, itu aku dapat kartu garansi. Ini kartu garansinya. Nah, ini untuk mesin cuci manual booknya. Kalian bakal dapat ini. Ini dalam bahasa Indonesia, jadi kalian bisa gampang memahaminya. Ini kardusnya ya, dilihat dari kardusnya ini. Tuh, dari Mito. Terus ini yang tipe WM1 ya. WM1 itu kayaknya washing machine satu gak sih? Terus ini di sini ada lampu UV ya. Klaimnya dia ada lampu UV untuk yang efektif membunuh kuman, bakteri gitu ya, dan virus. Terus kapasitasnya untuk baju dewasa ini 4-7 kemeja, dan atau 10 baju anak gitu. Nah, di sini penggunaan produk ini mencuci apa sih, nggak usah lah dibaca itu gitu. Nah, ini 1 tahun garansi ya. Tuh, 1 tahun garansi. Oke, setelah kita ngeliat kardusnya, padahal nggak penting-penting banget ya kardusnya. Sekarang aku mau kasih spesifikasi dari si mesin cuci ini ya. Jadi ketika kalian membeli mesin cuci Mito WM1, kalian akan mendapatkan manual book, kartu garansi, 1 unit mesin cuci, kemudian ada tada! Ini adalah alat pengeringnya. Ini tabung pengeringnya. Dia kayak bahan stainless steel gitu. Tapi nggak yang tipis banget, nggak yang tebel banget gitu loh. Mirip-mirip kayak ini, parutan keju. Terus ini penutupnya. Oh ya, untuk kapasitas dari pengeringnya ini 1,5 kilo. 1,5 kilo. Sedangkan untuk tabungnya ini sendiri itu ada 3,5 kilo. Tadi kan di kardus aku bilang untuk kapasitasnya 4-7 kemeja atau 10 baju anak gitu ya. Kemungkinan kapasitas 3,5 kilo itu udah sama airnya. Jadi bukan baju 3,5 kilo gitu. Karena di sini juga ya teman-teman nih. Di sini juga ada tulisannya, maksimal baju kering 500 gram. Ini nanti aku foto ini biar lebih jelas kalian lihatnya. Maksimal baju kering 500 gram, kurang lebih 1 pieces handuk, atau 5 pieces kemeja dewasa, atau 1 pieces celana jeans. Tinggi airnya di 1 cm di bawah garis maksimal. Untuk praktiknya, berdasarkan pengalamanku selama 1 tahun pemakaian ini,
Untuk baju itu aku tergantung dari bahan baju itu sendiri, kemudian dari beratnya kayak gimana. Kalau misalkan dirasa berat banget ya aku nggak akan nyuci banyak-banyak. Kayak misalkan celana jeans itu biasanya aku cuma nyuci 2 celana jeans, dan itu pun tergantung, kan ada celana jeans yang tipis ada yang tebel kan. Kalau misalkan celana jeans yang tebel aku cuma nyuci satu, bener-bener cuma nyuci satu celana jeans. Nah, supaya nggak rugi-rugi banget gitu ya nyuci cuma sekali, ya aku tambahin lagi kayak misalkan kaos-kaos yang tipis-tipis kayak gitu loh. Jadi aku ikut gabungin sama si celana jeans itu. Tapi kalau misalkan celana jeans yang bahannya tipis kayak gitu, 2 celana juga cukup, bisa muter, masih masih normal gitu loh. Terus untuk baju-baju, kalau kaos-kaos kayaknya lebih dari 10 juga masih masuk gitu. Untuk spray, jujur aku juga nyuci spray bisa. Itu uh, 2 spray masuk. 2 spray masuk. Biasanya aku nyuci spray kamar sama spray sofa beserta sarung bantalnya gitu ya. Itu masuk 2 spray dicuci di sini gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kalian kebutuhannya untuk nyuci pakaian-pakaian yang kecil, yang ringan, kayak baju bayi, itu bisa muat banyak teman-teman. Jadi lebih ke disesuaikan lagi. Oh ya, anduk juga kan kalau misalkan di sini kurang lebih 1 pieces handuk gitu ya. Nah, ini juga balik lagi, anduknya kayak gimana, anduk yang tipis, yang normal kah, atau yang berat gitu. Nah, kalau misalkan aku sendiri itu nyuci anduk biasanya 3 anduk sekaligus masuk di sini. Jadi kayak anduk yang normal lah ya, yang nggak tebel-tebel banget enggak gitu, nggak tipis-tipis banget enggak. Jadi normal 2 itu anduk dewasa punya aku sama suamiku, terus juga anduk kecil gitu, anduk anduk buat olahraga gitu, itu 1 biasanya cukup. Nah, selain tabung pengering, ini tutup pengeringnya nanti aku praktekin ya pas demo, nanti aku kasih tahu pas demo. Ini selang untuk nyambungin air. Jadi kalau misalkan kalian mau naruh mesin cuci ini permanen di suatu tempat gitu ya, kalian bisa tinggal ini aja, sambungin ini ke keran gitu. Begitu. Selain itu ada juga nih, ini aku mau jadi Wonder Woman gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ini selang untuk pembuangan airnya ya, selang untuk pembuangan airnya. Kalau misalkan kalian udah selesai, karena ini portable, ini bisa dicantolin, bisa diangkat-angkat nih, bisa dipindah-pindah. Makanya cocok banget buat teman-teman yang masih ngekos, ngontrak gitu ya. Ini pegangannya cuma 1 ya teman-teman, jadi kalian ngebawanya kayak gini kan ringan banget. Ini ringan banget, ringan banget. Untuk beratnya berapa ya, sebentar aku cek ya, aku nyontek dulu. Untuk beratnya, berat mesin cuci ini 5,5 kilo. Selain itu di bawah ini ada tempat kabelnya ya tuh. Ini kan tadinya nggak begini ya, tadinya tuh kayak digulung-gulung di plastik gitu. Nah, ini kalau misalkan udah selesai ya kalian cantolin lagi, terus ini buat nyantolin krek, rapih kan, jadi bisa disimpan gitu. Jadi bisa disimpan lagi nih. Nah, ini di bawah kalian nggak usah takut ini nanti pas nyuci bakal kemana-mana nih mesin cucinya, karena kan dia goyang-goyang gitu kan gitu. Nanti aku tunjukin deh segoyang apa mesin cuci ini kalau dipakai nyuci gitu ya. Ini ada suctionnya, karet gitu, jadi kalau misalkan ditempel di lantai ya dia bakalan kuat gitu loh. Kita kasih contoh ya, tuh kayak perlu effort gitu loh dia. Nih, kalau misalkan digeser-geser dia nggak begitu ngegeser. Oh iya, satu lagi, untuk penggunaan daya listrik dari mesin cuci ini ada di 170 watt ya teman-teman. Jadi dia termasuknya kecil sih untuk hitungan mesin cuci ya. Oke, sekarang langsung aja kali ya aku demoin cara mencucinya. Oke teman-teman, nah ini aku mau demoin gimana caranya menggunakan mesin cuci ini, dan nanti kalian bisa lihat nih goyangan dari mesin cuci ini seperti apa, kemudian kapasitasnya bagaimana gitu ya. Di sini aku mau nyoba nyuci 1 celana. Ini celananya bukan yang celana tebel ya.
celana 1, terus kaos-kaosan 1, 2, 3, 4, 5 kaos dan 1 celana. Kita masukkan air. Nah, untuk batas maksimal airnya, ini di sini kebetulan aku udah hilang ya teman-teman, setelah 1 tahun pemakaian, batas airnya ini udah hilang. Kira-kira ada di sini. Jadi sesuai arahan gitu ya, sesuai aturan. Jadi untuk pengisian airnya, teman-teman 1 cm di bawah batas. Misal batasnya di sini, ya airnya berarti cuma nyampe sini gitu ya. Kenapa nggak boleh melebihi batas maksimal? Karena nanti ketika diisi air sampai melebihi batas maksimal gitu ya, ketika pencucian, ini nanti airnya bakalan full gitu, bakal tumpah-tumpah gitu loh teman-teman. Gitu kan. Nanti kita lihat deh ya nih ya. Aku isi dulu ya airnya. Teman-teman bisa tambahin deterjen. Ini aku juga mau tambahin deterjennya ya. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa puter nih teman-teman. Untuk pemutarannya, ini kita kan mau mencuci ya, berarti kita ke bawah. Mau 10 menit, 5 menit, atau 3 menit. Ini untuk pencucian. Nah, bilas pun kayak gini teman-teman ya. Sedangkan untuk pengeringan, nanti teman-teman ketika udah nyampe sini, ini kan nanti kita puter nih, kita puter ke sini, misal 10 menit nih, aku mau nyuci 10 menit, nanti dia bakal balik ke off-nya di sini. Nah, setelah itu ketika mau masuk ke proses pengeringan, teman-teman bisa puter ke sini, mau 5 menit atau 3 menit pengeringan. Nah, nanti ketika pengeringan udah selesai, off-nya akan di sini gitu. Nah, sekarang kita coba untuk pencucian ya. Aku puter 5 menit aja. Nah, ini pengeringannya ya teman-teman, tuh lihat puterannya. Oh, di situ ada UV-nya yang tadi klaim di kardus itu ya. Ada UV untuk membunuh bakteri dan virus tuh, yang warna biru itu, lampu biru. Kita coba ya, kalau misalkan ditambah 1 baju lagi, 1 kaos, dia bakal kayak gimana. Nah, kalau kayak gini, ini artinya keberatan ya teman-teman. Teman-teman bisa ngurangin. Tuh, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat ternyata puterannya berat, teman-teman bisa ngurangin bebannya. Tuh, dia nggak goyang sama sekali teman-teman. Untuk suaranya kalian dengerin ya. Ini kalau dibuka, ini kalau ditutup. Tuh. Smooth ya, suaranya tuh nggak yang begitu keras gitu loh. Jadi ini masih aman-aman aja. Tuh kan, ini pas proses pencucian ini nanti airnya itu bakal kayak gini. Kalau misalkan teman-teman ditaruh di atas garis maksimal, otomatis dia bakal luber, jadi tumpah-tumpah ya, banjir nanti. Teman-teman bakalan lihat kalau misalkan mesin cucinya udah berhenti, dia bakal kayak gimana. Nah, tadi krek gitu kan, denger ya. Nah, itu tandanya proses pencucian udah selesai. Nah, kita sekarang masuk ke proses pembilasan. Prosesnya sama kayak proses nyuci, kalian tinggal ulangin aja. Jadi ini baju-baju yang udah ada di dalam mesin cuci itu biarin aja di situ. Ini selangnya kita cantolin lagi, terus kita isi air lagi sampai penuh. Nah, ini udah aku isi air. Ini untuk proses pembilasan ya. Buat temen-temen yang
masih bingung kapan sih sebaiknya kita naruh pewangi pakaian gitu ya, atau pelembut pakaian gitu. Nah ini tergantung preferensi teman-teman. Teman-teman itu kalau misalkan nyuci perlu ada pembilasan kedua, ketiga, atau enggak. Nah kalau aku sendiri ini setelah proses pencucian aku langsung ke proses pembilasan. Nah jadi aku cek dulu kalau misalkan airnya pas proses pencucian udah bersih, aku lanjut ke proses pembilasan. Ya udah langsung aku masukin pewanginya. Kalau misalkan udah. Jadi kita bilas lagi, prosesnya sama kayak tadi. Di sini aku cuma mau 3 menit aja. Setelah selesai, udah. Aku kuras lagi airnya, kemudian masuk ke proses pengeringan. Nah teman-teman, ini untuk proses pembilasan udah selesai. Kita langsung masuk ke proses pengeringan ya. Jadi untuk proses pengeringan ini kita nggak bisa langsung ya teman-teman. Jadi untuk proses pengeringan, baju-baju yang habis dibilas ini kalian masukin dulu ke ember atau baskom gitu ya, karena nggak bisa langsung. Nah ini agak PR sih memang ya, makanya aku jarang pakai pengering sebenarnya. Kalau misalkan nggak yang kepepet banget, misal musim hujan gitu, biasanya aku peres sendiri sih. Setelah kalian pasang, ini kan ada apa ya? Ini sih kayak nih kuncian gitu ya. Nah kalian masukin aja, kalian pas-pasin gitu. Nah setelah itu pakai pin ini, 2 ini. Nah ini aku sebenarnya udah rusak, tapi aku belum beli lagi. Nah untuk info juga ya teman-teman, kalau misalkan di Mito Official juga jual spare partnya. Jadi kalian butuh tabung pengering atau butuh ininya, itu dijual terpisah. Kalau misalkan rusak teman-teman bisa beli lagi. Nah ini pasang ke lubang-lubang yang ini tuh, gitu kan. Dapat 2 pin buat di sini sama di sini aku biasanya, tapi karena ini satunya rusak patah, jadi aku cuma pakai 1 teman-teman. Setelah itu kita masukkan baju-bajunya. Udah ditutup, lalu kita buat ke dry. Aku mau 3 menit aja. Ya teman-teman bisa lihat ya, untuk suaranya smooth karena memang penempatannya itu dia seimbang, jadi nggak berat sebelah, nggak oleng lah gitu ya. Kalau misalkan oleng nanti dia puterannya nggak seimbang, bakalan berisik banget dan goyangannya kenceng banget teman-teman. Smooth kan, tuh lihat. Ini kalau misalkan kita tutup, tuh ada goyang sedikit tapi nggak yang lebay lah ini. Nah ini hasil cucian, hasil pengeringan dari mesin cucinya. Ini untuk celana karena berat jadi nggak aku kasih contoh ya, aku kasih yang ringan-ringan aja kayak kaos gini nih. Nah ini tuh, ini lumayan, jadi nggak ada yang netes, lihat tuh. Kalau misalkan kita peras, teman-teman bisa bandingin di sini ya, ini tuh masih ada ya air netes tadi, kelihatan nggak? Ini udah nggak begitu, kita ambil yang lain. Nih. Ini hasil pengeringan mesin cuci, kita peras ya. Tuh masih ada air netes ya teman-teman ya, jadi nggak yang kering banget gitu, nggak, cuma lumayan lah. Nah satu lagi, kalau misalkan kita peras sendiri nih, bandingin ya tuh. Jadi kalau meres sendiri kayaknya harus kekuatan penuh deh supaya hasilnya kayak pengeringan tadi.
Nih, udah. Lihat ya. Tuh. Sebenarnya sama kayak meres sendiri tapi versi kekuatan penuh sebenarnya ya. Jadi nggak yang kering-kering banget teman-teman. Nah ini udah selesai nyuci. Sekarang saatnya kita rapihin lagi mesin cucinya. Ini aku diamin dulu di sini dalam keadaan terbuka supaya nanti ininya juga lebih kering. Kalau misalkan nanti udah cukup kering ya, sini daerah sininya udah kering, nanti bisa kita lap. Terus kita simpen deh. Nah, gimana teman-teman? Setelah teman-teman melihat proses mencuci dari yang aku demokan tadi, apakah teman-teman makin tertarik, makin yakin untuk membeli produk Mito WM1 ini atau malah jadi ragu? Semua keputusan ada di tangan teman-teman. Di sini aku cuma sharing. Nah, terakhir sesuai janji aku mau sharing tentang kekurangan dan kelebihan penggunaan mesin cuci ini selama 1 tahun. Oke, segitu aja teman-teman review produk Mito WM1 dari aku. Semoga apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman menentukan apakah produk Mito ini cocok untuk kalian gunakan gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman dukung channel aku dengan subscribe dan like video ini, serta bagikan ke teman-teman kamu atau ke keluarga yang memang membutuhkan atau lagi nyari referensi tentang mesin cuci portable. Bye, sampai jumpa di video aku yang lainnya.